Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Gunarto, calon guru penggerak angkatan ke-6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi dari modul 1.4. Adapun yang menjadi koneksi antar materi pada modul 1.4 adalah refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru penggerak harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga bisa menemukan karakter positif yang kuat. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Adapun yang menjadi nilai guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Calon guru penggerak harus mampu merumuskan visi pribadi mengenai murid dan bagaimana sekolah berpihak pada murid di masa depan. Dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Penerapan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan bagja dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Adapun tahapan bagja adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Dalam tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid, sehingga budaya positif akan mendorong murid menjadi pelajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua adalah nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, posisi kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang keempat, kebutuhan dasar. Terdapat 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, atau disebut juga dengan fisiologis, yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan, yang keempat, kebebasan, dan yang kelima, kesenangan. 5. Segitiga restitusi. 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih mampu untuk menahan emosi saya ketika menghadapi pelajar yang melakukan kesalahan. Saya mencoba memposisikan saya berada pada posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorongnya mengubah perilaku tersebut menjadi budaya positif. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Dalam melakukan posisi control manager,
Terkadang, sikap saya tidak diterima sepenuhnya oleh sebagian guru-guru yang masih menerapkan metode lama, yaitu menganggap posisi hukuman masih lebih ampuh. Namun, saya tetap berusaha untuk menerapkan kontrol manajer melalui pendekatan dan aksi nyata. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena dengan restitusi, berarti guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku negatifnya menjadi budaya positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik. Hal baik yang sudah ada di kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang dibuat bersama dan berpihak kepada murid. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung menggunakan posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah kepada siswa agar siswa patuh dan takut kepada guru. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sesudah mempelajari modul ini, sekarang saya tertarik dan akan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Saya berharap pelajar dapat merasa aman dan nyaman ketika bersama dengan saya. Mereka dapat mengubah perilakunya menjadi sebuah budaya positif. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menggunakan segitiga restitusi, tapi tidak menggunakan tahapan yang utuh dalam restitusinya. Biasanya, ketika saya sudah berhasil meminta murid untuk mengakui kesalahannya, selanjutnya saya memintanya untuk mencari solusi sesuai kesalahannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kerjasama yang baik antara seluruh warga, sekolah, serta bagaimana memanfaatkan aset yang ada. Sedangkan fasilitas sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Rancangkan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Saat ini, kondisi lingkungan di sekitar kita semakin memprihatinkan. Kesadaran akan kebersihan lingkungan masih rendah. Banyak anak-anak, remaja, bahkan orang tua terbiasa membuang sampah di sembarang tempat. Sikap peduli lingkungan merupakan sikap yang perlu ditanamkan sejak masa sekolah, dan kurangnya pemanfaatan limbah sampah membuat penumpukan sampah semakin parah. Kegiatan-kegiatan pembiasaan peduli lingkungan perlu dilatih kepada siswa dengan bimbingan guru, dimulai dari pembiasaan di kelas. Kelas yang bersih akan membuat nyaman dalam belajar. Tujuan: 1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. 2. Mengenalkan kegunaan limbah sampah pada murid. Yang ketiga, membentuk karakter murid melalui keyakinan kelas. Tolak ukur: murid bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, terciptanya kelas dan sekolah yang bersih, rapi, dan indah. Terciptanya kerukunan antar warga sekolah, murid, dan dengan wali murid. Terciptanya budaya positif, cinta lingkungan di kelas. Lini masa. Yang pertama, membuat rencana aksi nyata. Yang kedua, mensosialisasikan rencana aksi nyata pada warga sekolah. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas. Yang keempat, pelaksanaan aksi nyata. Yang kelima, sosialisasi pada kelas lain. Yang keenam, refleksi kegiatan aksi nyata. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, kerjasama dengan warga sekolah, baik pimpinan atau teman sejawat. Yang kedua, sarana dan prasarana di sekolah. Yang ketiga, kerjasama dengan wali murid. Yang keempat,
kerjasama dengan murid. Yang kelima, kerjasama dengan masyarakat lingkungan sekitar. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.